saudara, mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual-beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital, tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up to date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari. Sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran.
Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini. Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita baca bersama-sama Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada-Ku. Kita kasih tepuk tangan sambil boleh bangkit berdiri bersama-sama. Lebih lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini hati kami. Kami tahu Tuhan, kami datang pulang tidak dengan tangan yang kosong Tuhan. Kami datang, kami pulang terima sesuatu yang baru Tuhan. Kami mau terima kekuatan yang baru. Kami mau terima kesegaran, sukacita, berkat, kesembuhan Tuhan daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan, ini iman kami, ini komitmen kami Tuhan. Kami katakan kami mau terus mengikutimu sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang mau sama-sama katakan amin. Kita kasih sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita tepuk tangan sama-sama. Segala kemuliaan, segala pujian hanya bagimu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ini nyanyian kami. Ini puji-pujian kami. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian. Katakan pelita di hidupku. Pelita di hidupku, terang bagi jalanku. Di atas firman-Mu aku melangkah. Hadapkan lawan
nyanyian kami, ini sorak-sorai kami. Mari singers bersama. Yang mau katakan amin. Yang mau sorakan haleluya. Tepuk tangan lagi sekali sama-sama. Sekali lagi Tuhan, kami nyatakan iman kami. Katakan Aku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku
tetap bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Masalah boleh ada dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua. Tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang selalu berjalan bersama kita. Dan memimpin kita kepada kemenangan, lepas kemenangan, amin. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan. Janji-janjimu gak pernah gagal dalam hidup kami Yesus. Mungkin kami gak lihat hari ini, mungkin kami gak lihat besok. Tapi satu hal ya Tuhan, kalau kami boleh nafas sampai hari ini tanpa bayar, itu semua karena Engkau baik. Karena Engkau mengasihi kami ya Yesus. Apapun latar belakang kami Tuhan, kami gak mau malu, kami gak mau minder Tuhan. Tapi hari ini kami datang ke dalam rumah-Mu Yesus, dengan apa adanya kami Yesus. Kami mau buka hati kami Tuhan, kami mau nikmati hadirat-Mu. Sebab Engkau fokus kami, sebab Engkau tujuan kami untuk hidup. Kau pusat sukacita, Kau sumber kekuatan, Kau sumber kedamaian buat kami, keluarga kami. Oh.
mau hidup buat Engkau Yesus. Bukan hanya bernafas, bukan hanya bekerja, bukan hanya bertambah umur Tuhan, tapi kami mau lakukan yang terbaik buat Tuhan. Apa ya Tuhan yang Kau mau kami lakukan, yang Kau mau kami kerjakan hari-hari ini Yesus. Berbicaralah Roh Kudus, berbicaralah Roh Kudus pada setiap kami. Oh, we need you Jesus, how we need you Holy Spirit. Hanya Kau Tuhan yang kami ingini di bumi ini Yesus. Oh, sebab tiada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Oh, aniayakah, kelaparankah, masalah-masalah kami kah, masalah keuangan kami kah, hubungan kami kah itu Tuhan. Tapi Engkau hadir, Engkau hadir, Engkau ada bersama kami saat kami tertidur, saat kami terbangun, saat kami nyetir, saat kami pulang, saat kami makan. Engkau ada Tuhan, Engkau ada Roh Kudus. Ora basyia ramaya ramasye. Mari saudaraku kita sama-sama bangkit berdiri, sebab Dia hadir di tempat ini bersama dengan kita. Hatinya rindu untuk menjamah setiap kita. Mari kita jangan diam saudara, dan angkat tangan kita. Ini kami Tuhan, kami mau kasih hidup kami buat Engkau Yesus. Ampuni setiap kami Tuhan. Kadang kami lupa, kadang kami lupa Tuhan. Ampuni kami Yesus. Ini kami Yesus. Ya dalam masjid, ya dalam ya dalam ya dalam ya dalam masjid, ya dalam ya dalam ya dalam ya dalam ya dalam masjid, ya dalam ya dalam masjid, ya dalam ya dalam ya dalam ya dalam ya. Mari saudara menyatakan isi hati kita sama Tuhan. Aku butuh Engkau Yesus. Selamanya Engkau yang tahu kami Tuhan, Engkau yang mengerti kami. Untuk itu kami mau lebih lagi bernyanyi bagi-Mu, bernyanyi bagi-Mu Yesus. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di GBI Puri Indah. Hari ini jumpa bersama dengan saya Dieter Nicholas dalam ibadah hari Minggu. Dan sebelum kita mulai Bapak Ibu, saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat. Dan kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh beribadah online dimanapun kami berada, kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Biar pemberitaan firman Tuhan pada hari ini ya Bapa, mengubahkan kehidupan kami, memperbaharui cara berpikir kami ya Bapa, sehingga pewahyuan firman Tuhan benar-benar total mengubah kehidupan kami. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu suka judul khotbah, saya berikan judul kemurahan dan kebaikan hati. Kita akan langsung buka Alkitab kita Bapak Ibu di dalam Matius 5 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Apa kata firman Tuhan buat setiap kita? Alkitab katakan begini, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat yang ke-15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Nah Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan sudah berkata kepada kita dengan jelas bahwa saudara dan saya, kita yang harus menerangi dunia ini. Kenapa? Karena memang dunia ini sudah ada di dalam kegelapan Bapak Ibu. Oleh sebab itu panggilan buat setiap orang percaya menjadi berkat dimanapun dia berada. Bahkan Alkitab katakan kepada kita bahwa yang namanya pelita itu tidak diletakkan di bawah gantang.
Karena kalau pelita yang menerangi kegelapan ditaruh di bawah gantang, maka pelita ini akan kehilangan fungsinya Bapak Ibu. Pelita yang mampu menerangi kegelapan harus ditaruh di kaki Dian. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu, apa yang dimaksud pelita ditaruh di atas kaki Dian? Kalau Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu melihat kaki Dian itu terdiri dari 7 lilin Bapak Ibu, tempat untuk meletakkan lilin ya. Jadi lilin yang pertama ada di tengah dan 6 yang lain. Ke kiri 3, ke kanan 3, seimbang Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya Tuhan mau supaya ketika kita melakukan kemurahan, kita melakukan kebaikan dan kemurahan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Ketika kita melakukan kemurahan, kita melakukan kebaikan, apa yang kita kerjakan harus seimbang Bapak Ibu. Ada orang-orang yang senang menolong orang, bermurah hati, berbaik hati kepada orang, hanya orang-orang yang bisa menguntungkan dirinya. Sedangkan ketika dia diperhadapkan dengan orang-orang yang susah, dia nggak senang menolong orang-orang yang seperti itu. Tapi firman Tuhan katakan kepada kita, siapapun yang kita temui, apapun statusnya Bapak Ibu, orang yang ada di atas, orang yang ada di bawah, orang yang hari ini berjumpa dengan kita, siapapun dia, ketika orang itu membutuhkan pertolongan, ketika orang itu hidup dalam kegelapan, seharusnya saudara dan saya, kita yang harus menjadi terang bagi kehidupannya. Itulah panggilan saudara dan saya. Kita harus menjadi terang bagi dunia ini. Ya, Alkitab katakan apa Bapak Ibu? Ya, Yakobus 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan begini. Saudara-saudara sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia. Perhatikan baik. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Apa yang dimaksud Yakobus mengamalkan iman dengan memandang muka? Artinya begini Bapak Ibu, jangan lihat orang, jangan menolong orang, bermurah hati, berbaik hati kepada orang dengan pilih-pilih Bapak Ibu. Ya, jangan mengamalkan iman kita dengan memandang muka, hanya orang-orang tertentu saja yang mau kita lakukan untuk berbuat baik. Bukan hanya orang-orang tertentu saja. Kemudian kita bisa bermurah hati Bapak Ibu. Jangan mengamalkan iman kita dengan memandang muka. Ayat yang kedua. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, ayat yang ketiga, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk ke tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Ayat yang keempat, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Alkitab dengan jelas berkata, ketika kita bermurah hati, ketika kita berbaik hati Bapak Ibu, tapi kita memilih-milih kepada siapa kita melakukannya, Alkitab berkata, berarti kita sedang menjadi hakim buat orang tersebut. Bahkan Yakobus 2 ayat yang ke-9 Bapak Ibu, ya, dengan tajam Rasul Yakobus katakan seperti ini. Tetapi jikalau kamu memandang muka, perhatikan baik, kamu berbuat dosa dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan jelas katakan kepada kita. Ketika kita melakukan sebuah kebaikan, kita bermurah hati dengan cara memilih-milih siapa yang akan kita tolong Bapak Ibu, itu pelanggaran Bapak Ibu. Itu merupakan sebuah dosa. Hari ini Bapak Ibu, ya kan, yang namanya terang itu Bapak Ibu, dia nggak pilih-pilih di mana dia ditempatkan. Karena apa? Karena itu adalah panggilan kehidupan setiap kita. Nah, hari ini kita akan belajar Bapak Ibu, ya, dari seorang yang luar biasa dalam perjanjian lama Bapak Ibu.
Orang yang begitu luar biasa, waktu saya mempelajari Bapak Ibu, kisah kehidupannya, saya diberkati dan ini merupakan sesuatu yang praktis Bapak Ibu. Jadi bisa kita kerjakan, bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan belajar dari seorang yang bernama Boas Bapak Ibu dalam kitab Rut. Ya, siapakah Boas? Firman Tuhan katakan begini dalam Rut 2 ayat yang pertama. Alkitab katakan begini, Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Jadi Boas ini adalah saudara dari suaminya yang bernama Elimelek. Seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek yang namanya Boas. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk Bapak Ibu, saya akan menjelaskan sedikit dulu Bapak Ibu. Jadi ada pasangan suami istri bernama Elimelek dan Naomi Bapak Ibu. Dan kemudian mereka punya 2 anak, 2 putra bernama Mahlon dan Kilion Bapak Ibu. Mereka tinggal di Bethlehem, yang artinya apa? Bethlehem itu artinya rumah roti. Tapi masalahnya begini Bapak Ibu, nama kotanya rumah roti, tapi ternyata hari itu mereka sedang mengalami krisis. Tidak ada roti sama sekali di Bethlehem. Karena mereka mengalami kekeringan Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Satu keluarga ini kemudian mereka memutuskan untuk pindah mencari kehidupan yang baru di sebuah kota yang bernama Moab. Dan apa yang terjadi di Moab? Ternyata kehidupan mereka bukannya bertambah lebih baik. Apa yang terjadi? Yang terjadi justru adalah Naomi kehilangan suaminya. Suaminya yang bernama Elimelek meninggal dunia. Dan bukan sampai sekedar itu Bapak Ibu. Anak-anak dari Naomi yang bernama Mahlon dan Kilion kemudian juga mereka meninggal dunia. Sehingga Naomi harus hidup dengan 2 menantunya yang bernama Orpa dan yang bernama Rut. Dan kita mengerti bahwa Orpa akhirnya meninggalkan Naomi dan hanya Rut yang mengikut Naomi pulang ke Bethlehem. Sampai di Bethlehem berjumpalah mereka dengan yang namanya Boas ini. Siapakah Boas? Alkitab mencatat Bapak Ibu, Boas bukan hanya sekedar kaya. Boas adalah orang yang kaya raya, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau Alkitab katakan kaya itu belum terlalu kaya, Bapak Ibu. Tapi kalau kaya raya, nah, ya, kalau orang Manado bilang Bapak Ibu ini kaya pekaya. Wah, berarti kaya sekali Bapak Ibu, ya kan? Ya, makanya Bapak Ibu Alkitab katakan apa? Saking kayanya Boas, dia adalah orang yang paling dihormati. Ya, punya kekayaan yang begitu luar biasa Bapak Ibu, dan dia adalah orang yang dihormati Bapak Ibu. Nah, ada sebuah stigma Bapak Ibu, ya, stereotip Bapak Ibu. Jadi ini tidak semua ya Bapak Ibu ya. Stigmanya berkata begini, biasanya orang kalau kaya itu biasanya pelit Bapak Ibu. Sekali lagi, tidak semua orang kaya pelit Bapak Ibu, tapi kebanyakan stigma yang ada di kepala kita seringkali orang kaya itu pelit. Bener gak? Iya kan? Saya suka jumpa Bapak Ibu dengan tukang Gojek ya, tukang Grab Bapak Ibu, suka ngobrol-ngobrol sama mereka. Dan biasanya tukang Gojek atau Grab ini suka ngeluh Bapak Ibu. Kalau nganter makanan ke rumah yang gedong-gedong Bapak Ibu, ya rumah yang besar-besar gitu ya Bapak Ibu ya. Bahkan kata mereka, kembalian hanya tersisa 1.000 masih diminta sama yang punya Bapak Ibu. Padahal rumahnya gedong. Nah, pertanyaannya adalah begini, apakah benar kalau orang kaya itu pelit, Bapak Ibu? Ya, kalau kita melihat Bapak Ibu ya dari Boas ini Bapak Ibu, ternyata enggak Bapak Ibu. Ini orang kaya yang murah hati, orang kaya yang punya kebaikan hati Bapak Ibu. Dan hari ini Bapak Ibu dari Boas ini kita belajar apa sih? Ada beberapa prinsip kebaikan yang harus kita lakukan dan kita mau belajar dari Boas Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, prinsip yang pertama adalah bahwa begini, bahwa kebaikan itu terlihat dari kerendahan hati. Bapak Ibu mau lihat kebaikan seseorang, mau lihat kemurahan hati seseorang, kita lihat dari mananya Bapak Ibu? Kita lihat dari kerendahan hatinya. Alkitab katakan Rut 2 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan begini Bapak Ibu. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu,
Tuhan kiranya menyertai engkau. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati tuan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dari kisah ini kita mengerti bahwa ternyata Boas itu punya ladang pertanian, Bapak Ibu. Punya pertanian, punya perkebunan, Bapak Ibu. Ya. Nah, biasanya nih Bapak Ibu ya, orang yang kaya raya Bapak Ibu, ketemu bawahannya Bapak Ibu, biasanya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah biasanya yang bawahannya menyapa terlebih dahulu orang yang menjadi tuannya atau orang yang lebih kaya Bapak Ibu, betul nggak? Tapi dari sini kita belajar apa Bapak Ibu? Dari sini kita belajar bahwa ternyata sekalipun Boas orang yang kaya raya, orang yang dihormati Bapak Ibu, tapi Boas punya kerendahan hati Bapak Ibu. Dia sebagai tuan, dia yang punya pertanian, dia yang punya perkebunan, dia yang jadi orang kaya raya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu bisa lihat, dia menyapa terlebih dahulu para penyabit-penyabit itu Bapak Ibu. Boas katakan kepada bawahannya, Tuhan kiranya menyertai engkau. Betapa luar biasanya hati Boas ini Bapak Ibu. Ya, makanya begini Bapak Ibu. Seringkali kalau kita lihat ada orang yang murah senyum, orang yang ramah Bapak Ibu, orang yang rendah hatinya Bapak Ibu, seringkali kita sebut mereka dengan orang baik. Iya kan, betul nggak sih Bapak Ibu? Tapi kalau kita berjumpa dengan orang yang sombong Bapak Ibu, biasanya kita sebel. Betul nggak sih? Orang yang tinggi hati, biasanya kita sebel dengan orang yang seperti itu Bapak Ibu. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita belajar Bapak Ibu bahwa orang yang baik itu adalah orang yang punya kerendahan hati Bapak Ibu. Hari ini kita belajar, sekalipun kita orang yang punya Bapak Ibu, sekalipun kita punya segalanya dalam dunia ini, tapi masalahnya adalah begini, masalahnya kita punya kerendahan hati nggak? Nah, hari ini kita belajar dari Boas. Sekalipun dia orang yang punya segalanya, tapi dia punya kerendahan hati. Bahkan Rut 2 ayat yang ke-14 firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan katakan begini, ketika sudah waktu makan, ini pada saat makan nih Bapak Ibu ya, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Perhatikan baik. Lalu duduklah Boas di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Dari mana Bapak Ibu kita tahu bahwa Boas ini adalah orang yang baik? Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita tahu Boas adalah orang yang baik karena dia punya kerendahan hati. Dari mana kita tahu Boas adalah orang yang rendah hati? Bapak Ibu bisa lihat dari kisah ini bahwa ternyata sekalipun dia menjadi tuan, sekalipun dia menjadi seorang pemilik dari pertanian tersebut, tetapi orang kaya ini orang yang nyantai banget Bapak Ibu. Ya, dia bisa makan di mana saja. Dia bisa makan sama siapa aja Bapak Ibu. Ini orang luar biasa banget, nyantai banget Bapak Ibu. Ya, makanya dari sini kita belajar apa Bapak Ibu? Orang yang baik, orang yang punya kerendahan hati, orang yang punya kerendahan hati gampang menyesuaikan diri di mana aja Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, ya, zaman udah semakin susah, zaman udah semakin sulit Bapak Ibu. Janganlah jadi orang yang sulit, tapi jadilah orang-orang yang bisa menyesuaikan diri di mana-mana. Dan orang seperti itu adalah orang yang baik. Ya, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, prinsip yang kedua Bapak Ibu, kita belajar apa? Kalau Bapak Ibu belajar ya dalam Rut 2 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan apa? Ya, setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, jangan ia diganggu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada budaya di zaman itu Bapak Ibu bahwa begini, bahwa kalau ada orang yang panen jelai, panen gandum, ya kan, berkas-berkas yang jatuh ke tanah itu boleh diambil Bapak Ibu.
Iya kan? Nah, hari itu Bapak Ibu, waktu mereka sedang menyabit jelai, menjabit gandum, mereka bawa masuk ke dalam gerobak mereka Bapak Ibu, ada jelai dan gandum yang jatuh ke tanah. Dan yang luar biasa, apa yang dilakukan oleh Boas? Boas katakan kepada pengerja-pengerjanya, dia katakan begini, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, jangan diganggu. Ayat yang ke-16. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja, perhatikan baik, menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang kedua, apa prinsip kebaikan dari yang dilakukan oleh Boas? Yang kedua adalah begini Bapak Ibu. Kebaikan itu artinya kita memberi tanpa membuat orang lain merasa berhutang budi. Inilah yang dilakukan oleh Boas Bapak Ibu. Ya, dia lihat Bapak Ibu ada 2 janda sanak saudaranya Bapak Ibu sedang kesusahan, dan pekerjaan Rut hanya memungut jelai, memungut gandum Bapak Ibu. Tapi apa yang dilakukan oleh Boas? Boas memberikannya sedikit demi sedikit dan secara diam-diam Bapak Ibu. Ya kan? Di sini kita belajar prinsip yang luar biasa. Kalau kita mau memberi Bapak Ibu, kalau kita ingin berbuat baik, kita ingin bermurah hati kepada orang-orang yang susah Bapak Ibu, jangan sampai orang yang kita bantu itu Bapak Ibu merasa berutang budi kepada kita. Iya kan? Ada orang-orang Bapak Ibu yang berbuat baik, bermurah hati, tapi ada udang di balik bakwan Bapak Ibu. Ada maksud-maksud tersembunyi, yaitu apa? Yaitu supaya orang yang dia tolong itu berutang budi sama dia. Makanya ada orang-orang yang kemudian begini Bapak Ibu, dia mengingat-ingatkan apa yang sudah dia lakukan kepada orang yang telah dia bantu Bapak Ibu. Kamu nggak inget ya, dulu kamu pernah saya tolong, kamu utang budi sama saya. Jadi dia gunakan itu Bapak Ibu untuk mengendalikan orang lain. Dia menggunakan kebaikan, kemurahan hatinya untuk mengendalikan orang lain Bapak Ibu. Hari ini kita belajar dari Boas Bapak Ibu. Ketika kita berbuat baik Bapak Ibu, ya, jangan sampai orang yang kita beri merasa berutang budi sama kita Bapak Ibu. Iya kan? Alkitab katakan seperti itu kepada kita. Kalau ketika engkau melakukan kebaikan, lupakanlah kebaikan yang pernah engkau lakukan kepada orang tersebut. Ketika engkau bermurah hati, engkau menolong orang yang susah, orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Ketika engkau sudah menolong, lupakanlah itu Bapak Ibu. Makanya Alkitab katakan dalam Matius 6 ayat yang kedua, ketika tangan kirimu memberi, jangan sampai tangan kananmu tahu Bapak Ibu. Iya kan? Kalau kita mencanangkan Bapak Ibu, ketika kita mau melakukan kebaikan, kita mencanangkan, kita kasih sayembara, kita kasih pengumumannya Bapak Ibu. Alkitab katakan apa? Tuh kita sudah menerima upahnya Bapak Ibu. Apa upahnya? Upahnya itu dipuji orang. Upahnya apa? Orang katakan kita orang yang baik. Upahnya di situ Bapak Ibu. Tapi kalau kita melakukan kebaikan sama seperti Boas, supaya orang tidak merasa utang budi kepada kita, maka Alkitab katakan apa? Kebaikan yang kita lakukan tersembunyi tersebut, Tuhan akan membalaskannya kepada kita. Yang mengerti katakan amin. Ya. Prinsip yang ketiga Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari dari Boas? Bahwa begini, kebaikan itu terlihat dari bagaimana seseorang bertanggung jawab Bapak Ibu. Ya. Tanggung jawab yang benar ini begini Bapak Ibu ya. Ada orang bertanggung jawab sesudah dia melakukan sesuatu. Menurut saya itu salah. Saya kasih contoh. Ada orang melanggar lampu merah Bapak Ibu. Dia langgar lampu merah, ketangkep polisi. Kemudian dia katakan begini, Pak, minta maaf saya sudah melanggar lampu merah, saya akan bertanggung jawab. Pertanyaannya, apakah itu tanggung jawab? Saya kasih contoh lagi Bapak Ibu. Ada seorang pria kemudian menghamili pacarnya. Kemudian dengan gagah berani dia datang kepada orang tua dari pacarnya itu dan dia berkata begini,
Om, saya minta maaf sudah menghamili anak Om, tapi saya akan bertanggung jawab. Pertanyaannya, apakah itu bertanggung jawab? Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bertanggung jawab itu bukan sesudah. Bertanggung jawab itu sebelum kita melakukan segala sesuatu, itu yang namanya tanggung jawab. Betul nggak? Iya kan? Ketika kita berkendara di jalan raya, Bapak Ibu, kita tahu nih udah mau lampu merah. Iya kan? Jangan sampai kita melanggar. Kita buru-buru rem. Itu yang disebut dengan tanggung jawab, Bapak Ibu. Iya kan? Laki-laki yang bertanggung jawab adalah apa? Ya, dia menghormati pasangannya. Dia menghormati kekasihnya, Bapak Ibu. Itu yang namanya bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Boas adalah orang yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia mengerti, Bapak Ibu. Di zaman itu, ya, seseorang bisa kehilangan pusaka miliknya. Betul nggak sih? Kalau apa? Kalau suaminya meninggal dunia, Bapak Ibu. Tapi Boas tahu nih, ya kan? Kalau dia tidak mengambil tanggung jawab, maka Naomi dan Ruth akan kehilangan pusaka milik dari Elimelek. Makanya apa yang dia lakukan? Kalau Bapak Ibu baca dalam Rut 4 ayat yang ke-9, Alkitab katakan begini Bapak Ibu. Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga perempuan Moab, istri yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Ya. Jadi hari itu kita belajar Bapak Ibu, ternyata Boas itu adalah orang yang bertanggung jawab. Orang yang baik adalah orang yang bertanggung jawab Bapak Ibu. Ya kan? Makanya hari ini saya mau ingatkan kepada para pria. Ya, jangan sampai kita jadi suami-suami yang tidak bertanggung jawab. Buat teman-teman semua, ya para single, para pria-pria yang belum menikah, hari ini ya saya mau ingatkan kepada kita, jadilah seorang pria yang bertanggung jawab. Ya kan? Mungkin hari ini istri kita juga bekerja, Bapak Ibu. Dan kemungkinan besar ada ya istri-istri yang gajinya lebih besar daripada gaji suami. Tetap Bapak-bapak, kita harus tetap bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Ya, memberikan nafkah kepada keluarga kita. Itu tanggung jawab kita. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Bahwa pria dalam Alkitab itu adalah imam, raja, dan nabi. Dia bertanggung jawab buat keluarganya. Jangan sampai kita jadi pria-pria, jadi suami-suami yang tidak bertanggung jawab. Dan kita menyerahkan tanggung jawab kita kepada istri kita. Ya, pagi bangun sepedahan. Siang mancing, malam touring Bapak Ibu. Nggak kerja sama sekali. Hari ini Bapak Ibu, jadilah pria-pria. Jangan jadi pria-pria yang malas. Jadilah pria-pria yang mau mengambil tanggung jawab Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu adalah panggilan kita sebagai seorang pria. Kita dikatakan baik kalau kita jadi orang-orang yang bertanggung jawab. Ya. Bapak Ibu, yang terakhir, prinsip kebaikan apa yang kita bisa belajar dari Boas ini, Bapak Ibu? Yang keempat, Bapak Ibu, bahwa begini, kebaikan, yang namanya kebaikan, itu harus kita lakukan dengan tulus, Bapak Ibu. Pertanyaan saya adalah begini, apakah Boas menikahi Rut karena jatuh cinta kepada Rut pada pandangan yang pertama? Ya, jawabannya bisa iya, bisa enggak, Bapak Ibu. Betul nggak sih? Kita nggak tahu karena Alkitab tidak menceritakan kepada kita apa perasaan Boas pada waktu memandang Rut, Bapak Ibu. Memang Rut ini luar biasa, Bapak Ibu. Sekalipun dia perempuan Moab, tapi dia bertanggung jawab kepada mertuanya. Sekalipun ya mertuanya udah kehilangan segalanya, tapi dia bertanggung jawab, dia bisa diandalkan, Bapak Ibu. Bahkan Rut menjadi penopang buat keluarganya, Bapak Ibu. Ini perempuan yang bisa diandalkan. Tetapi apakah Boas menikahi Rut karena ada udang di balik batu? Enggak, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita pelajari firman Tuhan, Bapak Ibu, ya, orang bisa kehilangan pusakanya. Kenapa? Karena Rut dan Naomi, Bapak Ibu, ini adalah perempuan. Ya kan? Sedangkan kita mengerti bahwa bangsa Israel tidak menghargai yang namanya perempuan. Jadi perempuan itu tidak dihitung. Betul nggak, Bapak Ibu? Kalaupun ya mereka mau hidup dengan pusaka Elimelek, harus ada penebusnya, Bapak Ibu. Itu dia. Nah, siapa penebusnya ini Bapak Ibu? Kalau kita mempelajari firman Tuhan, Bapak Ibu,
Ya, di dalam Rut 4 ayat yang keempat, perhatikan baik apa yang dilakukan oleh Boas. Jadi pikirku baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu. Jadi Boas katakan kepada penebus yang pertama. Ya, jadi setelah ditelusuri Bapak Ibu, ternyata ada orang dari keluarga Elimelek yang berhak untuk tanah warisan itu Bapak Ibu, pusaka milik Elimelek. Dan apa yang dilakukan oleh Boas? Boas menawarkan kepada penebus itu terlebih dahulu. Dia katakan begini Bapak Ibu, belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah, tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku. Perhatikan baik, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku. Lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya. Dan masalahnya begini Bapak Ibu, ya, kalau penebus itu mau mengambil pusaka, dia harus menikahi Rut. Jadi ini satu paket Bapak Ibu. Ya, dan apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh penebus itu? Ayat yang ke-6. Jika demikian aku tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Ayat yang ke-8, lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya, dan tanggalkanlah kasutnya itu. Ayat yang ke-9, kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang yang ada di situ, kamulah yang hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sini. Ternyata Boas melakukan itu semua. Itu keluar dari ketulusan hatinya Bapak Ibu. Dan apa yang menjadi akibat dari semua kebaikan yang dilakukan oleh Boas? Waktu Boas menikah dengan Rut Bapak Ibu, mereka punya keturunan yang bernama Obed. Dari Obed lahir Bapak Ibu yang bernama Isai. Dan dari Isai lahirlah Raja Israel yang paling terkenal, Raja Daud. Dari sini kita belajar apa Bapak Ibu? Dari sini kita belajar semua kebaikan, kemurahan hati yang kita lakukan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sekalipun hari ini kita tidak menuainya Bapak Ibu, kita tidak mendapatkan balasannya, tapi percayalah, anak cucu kita yang akan menuai perbuatan baik kita yang kita lakukan selama kita masih hidup. Hari ini Bapak Ibu, jadilah garam, jadilah terang, jadilah berkat dimanapun kita berada, supaya kebaikan hati kita jadi terang bagi dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat siang hari ini ya Bapa. Kalau hari ini kami boleh ada, ini semua karena kebaikan Tuhan. Biar firman-Mu menuntun kehidupan kami, supaya kami boleh meneladani kebaikan dan kemurahan hati dari Boas. Kami percaya ya Bapa, apa yang kami tabur, sekalipun bukan kami yang menuai, tapi kami percaya anak cucu kami akan dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, jadikan kami garam, jadikan kami terang, jadikan kami orang-orang yang baik, supaya melalui gaya kehidupan kami, orang boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. God bless you all. Baik Bapak Ibu, kini saatnya kita akan memberi. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat setiap berkat, buat setiap kesetiaan, dan juga penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam kami mengikut Engkau, proses kami Tuhan, sampai Engkau menjemput kami, biar Engkau mendapati kami hamba yang setia dan baik ya Tuhan. Untuk itu Bapa, hari ini kami juga memberikan sebagian yang kami punya Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang menggerakkan hati setiap kami Tuhan, bahkan kami yang belum bisa memberi juga Tuhan melihat keinginan hati kami untuk memberi. Dan biar pemberian kami ini Tuhan bisa menjadi berkat
buat gereja kami dan buat banyak orang yang membutuhkan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Mari saudaraku yang siap memberi sama-sama katakan amin. Haleluya. Di layar langsung scan QR code-nya aja. Baik, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri semua, Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah atau dimanapun berada. Bila keadaan mengizinkan untuk bangkit berdiri, kita bangkit berdiri, kita buka hati, kita mengangkat kedua tangan, karena kita akan mengakhiri ibadah yang luar biasa ini dengan berkat Tuhan. Bapa Surgawi, aku menyerahkan seluruh jemaat umat-Mu GB Puri Indah dan semua yang mengikuti ibadah ini dimanapun berada. Berkati mereka, lindungi mereka, jaga mereka, kasihi mereka Tuhan. Apa saja mereka kerjakan, jadikan baik dan berhasil. Kemana mereka pergi, sertai mereka dengan kebaikan dan kemurahan-Mu. Agar hidup mereka bisa jadi berkat buat banyak orang yang membutuhkan. Dan nama Tuhan Yesus Kristuslah yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan baik, sama-sama yuk kita berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.